Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Taklim The-Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bagian pembahasan kita tentang kaedah-kaedah Quran yang berkaitan tentang kehidupan, ya. Yaitu kaedah-kaedah yang disarikan dari Al-Quranul Karim yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sampai pada kaedah yang ke-10, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yansurannallahu man yansuruh." Sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya, ya. Wala yansurannallahu man yansuruh, ya. Ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya. Ayatnya terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Allah berfirman, "Wala yansurannallahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Walillahi 'aqibatul umur. Baik, ini kaidah perlu kita jelaskan agar kita yakin akan hal ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yansurunallahu man yansur. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa ila Allahi 'aqibatul umur." Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu man yansuruh." Sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Di sini ada beberapa penekanan dan dalam bahasa Arab sering ada penekanan. Pertama di sini lam taukid. Lam taukid, yaitu didatangkan untuk penekanan, ya. Kemudian di sini ada wala yansurannallah. Ada nun taukid. Nun taukid. Huruf nun yang didatangkan untuk penekanan, ya. Dan kemudian juga Allah kasih penguat secara, ini namanya penguat lafzi, ya. Penguat secara lafal. Bahwasanya sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya. Kemudian ada penguat maknawi. Seperti sungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa. Allah maha kuat, lagi perkasa. Ini adalah penguat maknawi. Kemudian Allah juga tutup, yaitu dengan akhir ayatnya, wa ilallahi aqibatul umur. Dan kepada Allah lah kesudahan segala sesuatu. Kepada Allah lah kesudahan segala sesuatu. Yaitu Allah yang menentukan segalanya, ya. Ini juga adalah penguat secara maknawi, ya. Secara maknawi. Ini kaidah, ya. Sungguhnya Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Ini kaidah sangat agung, ya. Saya tekankan lagi. Sesungguhnya benar-benar Allah menolong orang yang menolongnya. Menolong siapa yang menolongnya. Ya. Dan ayat yang semisal ini ada juga dalam ayat yang lain, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang semisalnya,
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian. Ya. Ini ada apa namanya? Ada fi'il jawab, ada fi'il syart, fi'il jawab. In tansurullah, itu syarat. Kalau kalian menolong Allah, maka ada jawabannya, yang surkum. Sehingga syarat tersebut akan muncul jawaban tersebut sesuai dengan persyaratan. Kalau ada bentuk menolong Allah, maka Allah akan menolong. Ini, wallahu a'lam bishawab, kaidah ini berkaitan baik secara umum maupun secara kehidupan pribadi kita sehari-hari. Ya, siapa yang niatnya tulus ingin menolong agama Allah, tentunya mungkin ada bertanya, ya Ustaz, apakah Allah perlu ditolong? Allah tidak perlu ditolong, tapi agama Allah juga Allah akan yang memenangkan agama Allah ya. Tetapi Allah membani kita ya syariat agar kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada namanya dakwah, ada namanya jihad. Buat apa kita? Buat memperjuangkan agama Allah. Kalau kita tidak mau, akan Allah datangkan orang-orang lain yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah kehidupan dunia ini adalah ujian. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan Abu Jahal, Abu Lahab ya. Allah ciptakan orang jahat ya. Dan ada Allah ciptakan pejuang-pejuang yang perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ketika kita menolong agama Allah adalah untuk kepentingan untuk kita sendiri. Sebagaimana kalau kita beribadah, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ini apa namanya? Kalau seorang beribadah maka untuk dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik maka untuk diri kalian sendiri. Ya, saya ingatkan juga ada sebagian perkataan orang-orang liberal mengatakan Allah tidak perlu ditolong, agama Allah tidak perlu dibela. Ini perkataan yang ya kalau maksudnya kita disuruh diem, tidak usah membicarakan agama Allah, tidak usah berdakwah, tidak usah berjihad, maka ini adalah perkataan batil. Tidak benar ya, tidak benar. Karena kita disyariatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah menyuruh demikian, sama seperti itu adalah bahasa kiasan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah menyuruh kita memberi pinjaman kepada Allah. Allah tidak butuh, Allah Maha Kaya. Kata Allah, "In tuqridullaha qardan hasanan." Kalau kalian memberi pinjaman kepada Allah, Allah tidak butuh pinjaman, tapi itu bahasa kiasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seakan-akan Allah kalian beri pinjaman kepada Allah dan Allah akan mengganti. Sama seperti ini. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Maksudnya, kalau kalian memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan tadi, ini mencakup pertolongan Allah ya. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Ini mencakup pertolongan secara umum, ya, atau pertolongan secara person. Kita sekarang kalau bicara pertolongan secara umum, maksudnya kaum muslimin secara umum, kita lihat sekarang sulit untuk kita terapkan. Karena kalau bagaimana kita mau menolong, kita bagaimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bahasa kita itu menguasai dunia, menegakkan syariat Allah, sementara kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ainah wa raditum bizara'." Ya, jika kalian ternyata jual beli dengan riba dan kalian taba'tum adnabal baqar, kalian ternyata senang dengan dunia, ya, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, sudah jualan pakai riba, kerjaan cari dunia doang, jihad ditinggalkan, sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, ya. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kemudian orang bertanya, "Ustaz, kapan kaum muslimin menang?" Sudah sejak lama kaum muslimin terpuruk, sudah sejak lama ya. Makanya sudah sejak lama para ulama sudah mengingatkan. Di zaman Imam Al-Qurtubi, nanti akan kita nukilkan perkataan Imam Al-Qurtubi ya. Beliau di sekitar abad ke-7 ya. Ya, beliau sudah lihat bagaimana kaum muslimin terpuruk sejak dahulu, meninggalkan agama mereka ya. Malu terkadang menjalankan agama Islam.
malu untuk menjalankan syariat Islam, berkuar-kuar di hadapan umum, kami tidak mau menjalankan syariat Islam, kami mau menjalankan syariat sekuler misalnya ya. Seperti itu ya. Terus bagaimana kapan kita mau diangkat kehinaan dari kita? Yang melakukan riba masih banyak, yang meninggalkan sholat masih banyak, yang percaya dukun masih banyak, ritual-ritual kesyirikan masih tersebar, ya. Hukum-hukum Allah dicampakkan, ya. Orang-orang liberal muncul, ya. Syariat Islam dijadikan hinaan, wanita-wanita berjilbab dihinakan, masih banyak ya. Tapi ya kita tidak putus asa, kita terus berjuang. Maka saya bilang kalau mau pertolongan Allah secara umum, ya kaum muslimin harus kembali kepada agama mereka. Tadi, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kehinaan bagi kalian. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Kalau kita bicara secara umum memang berat. Lihat, setelah Allah menyebutkan, la wala yansurunallahu man yansuruh, sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sungguhnya Allah maha kuasa, maha kuat lagi maha perkasa. Allah sebutkan tentang orang-orang yang Allah tolong tersebut. Alladzina immakkannahum fil ard, yaitu orang-orang yang tatkala kami beri mereka tamkin, kekuasaan di atas muka bumi. Apa kerjaan mereka? Mereka menolong agama Allah. Aqamus salat, mereka menegakkan salat. Wa atau zakat, mereka bayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, beramar ma'ruf. Wa nahu anil munkar, mencegah kemungkaran. Walillahil aqibatul umur. Sementara sebagian orang merasa bahwasanya kita bisa meraih kejayaan dengan meninggalkan ini semua. Dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dengan meninggalkan zakat. Ya salat enggak apa-apa, enggak pengaruh. Tapi kalau masalah zakat, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan supaya bisa mencapai kejayaan, ini kejayaan duniawi, itu pun kalau dapat belum tentu dapat. Ya. Seorang berpikir bahwasanya kita ini bisa berkembang kalau kita sekuler. Kalau kita agamis, kita akan terbelakang, kita akan terpuruk, kita akan tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal mempersyaratkan kalau ingin ditolong oleh Allah harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurannallahu man yansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maka saya bilang kalau berbicara tentang pertolongan secara umum kaum muslimin secara umum berat, yang berat sudah sejak lama kita terpuruk. Tapi kalau kita bicara secara pribadi, secara person, kita dibantu oleh Allah dalam urusan kita, urusan agama kita, urusan dunia kita, maka yakinlah ayat ini mencakup umum dan mencakup person. Kalau kita tidak bisa melaksanakan yang umum, tidak ditolong secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala, kita person-person kita harus memperbaiki person-person di antara kita, perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki tenaga kita, perbaiki jemaah masjid kita. Ya, Allah menolong mungkin secara parsial, tidak secara umum. Tapi ini janji Allah mencakup karena wala yansurannallahu man, sungguh barang siapa yang menolong Allah menolong orang man siapa? Siapa yang menolongnya? Di sini siapa di sini umum ya. Saya tadi mencakup person, mencakup kaum muslimin secara sama. In tansurullah yansurkum, sama. Baik. Saya akan bacakan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ya. Yang dia menjelaskan bagaimana yang beliau alami di zaman beliau, yaitu orang sering bertanya ya, sering zaman ulama juga sudah ditanya ya, bagaimana, kenapa kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau pertanyaan pertama, bagaimana cara kita ditolong oleh Allah? Gampang, caranya dengan menolong Allah. Bagaimana cara menolong Allah? Caranya dengan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau agama Allah kita tinggalkan, agama Allah kita campakkan, bermaksiat kita kita bela-bela ya. Lihatlah perkataan Imam Al-Qurtubi ya, yang wafat pada tahun 671 Hijriah ya. Beliau berkata, "Lakinnal a'mal al-qabihata wan niyyati al-fasidata mana'at min dzalika hatta yankasira al-'adadul kabir minna qaddama al-yasir min al-'adu." Kata beliau, akan tapi amalan-amalan yang buruk yang kita lakukan, niat-niat yang buruk yang ada pada diri kita, menahan kita, mencegah kita dari kemenangan, kita tidak memperoleh pertolongan. Hatta yankasira al-'adadul kabir minna qaddama al-yasir min al-'adu, sampai jumlah pasukan kita yang banyak gugur, hancur ya di hadapan musuh yang sedikit. Kama syahadnahu ghairu marrah, sebagaimana kami telah menyaksikan ini berulang-ulang ya. Wa dzalika bima kasabat aydina, dan ini semua akibat ulah perbuatan kita sendiri. Artinya kita kalah di hadapan musuh, kita rendah di hadapan musuh, kita terkadang sebagian kita hina di hadapan orang kafir ya. Ini adalah perbuatan kita sendiri ya.
Kemudian beliau berkata, wa fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, qala Abu Darda. Abu Darda pernah berkata, innama tuqatiluna bi'amalikum, sungguhnya kalian berperang itu dengan amalan kalian. Itu amal soleh kalian yang menangkan kalian, bukan kekuatan kalian, bukan fisik kalian, tapi amalan soleh kalian yang menangkan kalian. Wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum, dan tidaklah kalian diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Kemudian beliau berkata, fal amalu fasidah, sementara amalan kita kacau balau, ya. Syariat kita tinggalkan, riba kita jalankan, buka aurat di mana-mana, ya. Sarana hiburan dibuka, tontonan macam-macam, orang-orang menonton, malas-malasan kita menjalankan salat, ya. Dukun merajalela, waliyadzubillah. Fal a'malu fasida, amalan rusak, wa dhu'afa'u muhmalun, sementara orang lemah dibiarkan, tidak diurus. Tidak diurus, tidak ada perhatian. Orang lemah, orang miskin, orang susah masih banyak. Wa sabru qalil, dan kesabaran sedikit. Baru ditimba sedikit, ngamuk sana, ngamuk sini. Wal i'timadu dha'if, penyandaran kepada Allah lemah. Wa taqwa za'ilah, dan ketakwaan hilang. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah, bersabarlah dan tambah karena kesabaran kalian. Warabitu, berjagalah di jalan, di tempat perbatasan antara perbatasan kaum muslimin dan perbatasan orang kafir. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu, bertawakallah kepada Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Wala yansurannallahu man yansuruh, sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya. Ya, disebutkan ayat-ayat. Kemudian beliau berkata, fahadhi asbabun nasri wa syurutuhu, inilah sebab-sebab pertolongan dan syarat-syarat pertolongan. Wahya ma'dumatun indana, sekarang hilang syarat-syarat tersebut pada kita. Ghairu mawjudatin fina, tidak terdapat pada diri kita. Ini bukan perkataan saya tentang orang zaman sekarang, tidak ya. Ini perkataan Al-Imam Al-Qurtubi tentang orang-orang di zaman beliau pada abad ke-7. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala ma asabana wa halla bina. Musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas apa yang menimpa kita dan musibah yang menerpa kita. Ya. Ballam yabqa minal islami illa dzikruhu, tidak tersisa dari Islam kecuali hanya penyebutannya. Wala minad din illa rasmuhu, tidak tersisa dari agama kecuali cuma ya simbol-simbolnya, gambar-gambarnya. Li dhuhuril fasadi, karena terlalu banyak kerusakan yang terjadi. Wa li kathrati tughyan wa qillatir rasyad, karena banyak sikap melampaui batas, sedikitnya petunjuk, ya. Hatta stawla al-adu syarqan wa gharban, sampai musuh menguasai timur dan barat. Barran wa bahran, sampai musuh menguasai daratan dan lautan. Ammatil fitanu wa azumatil mihanu, maka fitnah di mana-mana, ya, malapetaka semakin besar. Wala asima illa man rahim, ya. Dan tidak ada yang penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan bahwasanya kalau orang sering bertanya, Ustaz, kapan Islam mau ditolong? Kapan kita bisa jaya? Ya, kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Maka saya bilang di antara usaha kita sekarang, ya, kita bikin pengajian, menyebarkan ilmu, itu di antara usaha. Sampai kapan? Kita tidak tahu, Allah alam bisawab. Kita hanya bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan, ya. Maka jangan menyepelekan namanya ilmu, jangan menyepelekan namanya kajian-kajian. Terus semangat menyebarkan buku-buku agama, menyampaikan kajian, tulisan-tulisan di internet, ceramah-ceramah di YouTube dan yang lainnya. Ini di antara cara kita untuk memberi pengajaran kepada umat. Masing-masing berdakwah dengan kemampuannya. Yang di kampung mungkin mengajar TPA, kemudian ada yang mengajar TK, yang sekolah berdakwah di sekolah, yang di kantor bekerja berdakwah di kantor, sebarkan Islam. Semua berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Itu cara kita untuk kembali kepada agama kita. Kalau kita tidak paham tentang agama kita, bagaimana kita mau kembali kepada agama kita? Kalau kita tidak kembali ke agama kita, bagaimana Allah menolong kita? Bagaimana Allah menolong kita? Ini kalau dikatakan oleh Al-Qurtubi, abad ke-7 bagaimana lagi dengan zaman sekarang? Tetapi tidak ada keputusasaan, ya. Kita terus berjuang, ya. Kalau kita tidak berjuang, Allah akan gantikan dengan hamba-hamba yang lain akan berjuang, ya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dakwah terus berlanjut, ya. Jangan dengar perkataan orang-orang liberal yang mengatakan agama Allah tidak perlu ditolong. Allah yang suruh, in tansurullah, tolonglah agama Allah, ya. Mereka ingin apa? Mereka ingin kita diam
Dan mereka ingin kemaksiatan tersebar. Mereka ingin kekufuran, kesyirikan tersebar. Mereka ingin orang melakukan apapun yang mereka hendaki. Ya. Hurriyah, kebebasan. Ya. Kebebasan bagi kekufuran, kemaksiatan. Penyempitan bagi Islam dan syariat Islam. Ya. Kalau untuk yang lain silakan bebas, silakan berkoar-koar, silakan. Untuk Islam tidak boleh ditekan. Waliyadzubillah. Oleh karenanya masing-masing kita mumpung masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan yang bisa kita lakukan untuk menolong agama Allah, dan itu kembali untuk kita sendiri. Untuk kita, kalau kita bisa masuk dalam rel dakwah, dalam perjuangan, alhamdulillah. Kalau kita enggak mau, Allah akan gantikan dengan yang lain. Berkata Abdurrahman Sa'di, Syekh Sa'di dalam tafsirnya, ini ulama abad ke-14 ya, gurunya Syekh Utsaimin ya. Beliau mengatakan imanun dhaif, tentang kondisi kaum muslimin, iman yang lemah. Qulubun mutafarriqah, hati yang tercerai-berai. Hukumat mutasyattitah, pemerintahan-pemerintahan yang tercerai-berai. Hukum pemerintah-pemerintah Islam tidak bersama-sama, saling ini. Terkadang ribut gara-gara masalah bola ya. Terkadang ribut masalah sepele, masalah bola, sama-sama Islam. Wa adawat wa baghdha, permusuhan, kebencian. Ba'adat bainal muslimin, membuat kaum muslimin semakin jauh di antara mereka. Wa ada'un zahirun wa batinun, musuh-musuh Islam yang nampak maupun tersembunyi. Ya'maluna sirran wa alanan lil qada' 'ala din, mereka terus bekerja, berusaha baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi untuk menghabiskan agama. Benci dengan syariat, benci dengan agama. Fobi dengan agama, anti dengan agama. Wa ilhad, madiyat, hanya sibuk dengan ilhad ya. Banyak ateis muncul, madiyat, hanya sekedar materi. Pandangan semuanya hanya materi. Dia menyebutkan tentang kondisi yang beliau dapatkan. Ya. Taib, intinya kaidah ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umum saya katakan tadi, berlaku pada kaum muslimin secara umum. Kalau tidak bisa berhasil, maka masing-masing kita pribadi. Siapa di antara kita yang menolong agama Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia maupun di akhirat. Allah tolong kita di dunia, ya, urusan kita insyaallah. Ada namanya ujian-ujian, semua diuji. Ada namanya perjuangan, tapi ujungnya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia. Terlebih lagi di akhirat, di padang mahsyar. Jadi saya berharap kita semua harus yakin husnudzon kepada Allah. Saya sedang berjuang menolong agama Allah. Allah pasti mudahkan urusan saya. Ya, sebagian ikhwan-ikhwan yang mungkin punya kelebihan harta, jangan ragu-ragu untuk berinfak di jalan Allah. Tapi yakin saya menolong agama Allah. Yang saya bisa lakukan dengan infak, yang saya bisa lakukan dengan sumbangan. Ya. Ada yang bisa bikin masjid, yang bikin pondok. Ikhlaskan niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan riya, jangan ujub. Ya. Niat karena Allah, insya Allah akan tolong, Allah akan mudahkan. Ya. Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya dari firman Allah dalam surah Thaha ayat 69, yaitu firman Allah, wala yuflihus sahiru haitsu ata, bahwasanya penyihir itu tidak akan beruntung dari manapun dia datang. Penyihir itu tidak akan beruntung dari manapun dia datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala yuflihu, tidak beruntung ya. Perhatikan sini, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Ya, dalam surat Thaha. Tidak beruntung, yuflih al-falah. Ya, ini maksudnya tidak keberuntungan ya. Kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan ya. Ini maknanya banyak, kebahagiaan dan lain-lain. Intinya al-falah satu kata yang mengandung berbagai macam kebaikan. Ketika dinafikan wala yuflih, tidak mendapat falah, ini kebanyakan kalau sudah dinafikan falah biasanya maksudnya kafir ya. Jika dinafikan falah
biasanya dalam Al-Quran untuk orang kafir. Untuk orang kafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu la yuflihudz zalimun." Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu la yuflihudz zalimun," yaitu musyrikun. Sungguhnya tidak beruntung orang-orang yang musyrik. Contoh ya. As-sahir ini adalah penyihir ya. Maknanya adalah penyihir. Penyihir umum ya. Laki-laki atau wanita, tua, muda, ya. Pokoknya penyihir. Ya. Tidak akan turun. Haitsu ata, dari manapun dia datang. Haitsu ini memberi keumuman, maksudnya dari mana saja dia datang. Dari mana saja dia datang, maka dia tidak akan beruntung. Kata para ulama, ya, bahwasanya penyihir apapun yang dia lakukan, mau dia punya teman-teman pasukan penyihir banyak, dia tidak akan beruntung ujungnya. Ya. Mau dia pakai sihir, mau datang dengan sihir dari India, dari mana-mana ya, dari sihir dari Mesir, sihir dari luar negeri, sihir dari dalam negeri, tidak akan beruntung. Mau datang dari manapun, mau sihir ke timur, mau sihir ke barat, dia tidak akan beruntung. Mau datang sendirian, mau datang banyak-banyak, tidak akan beruntung. Mau pakai buhul, pakai apapun, intinya dia tidak akan beruntung. Kenapa? Karena dia kafir. Allah mengatakan, wala yuflihus sahir. Tidak akan beruntung orang yang melakukan sihir. Ya. Ini harus dicamkan pada benak kita seluruhnya. Ya. Ya, karena kita tahu penyihir hukumnya kafir. Bukan cuma kafir, bahkan harus dibunuh. Haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi penyihir dipenggal. Yang dipraktikkan oleh para sahabat. Ya. Diriwayatkan Nabi mengatakan haddus sahir darbatun bisayf. Penyihir dipenggal. Dan dipraktikkan oleh para sahabat. Penyihir dipenggal. Karena penyihir ini melakukan kerusakan. Mencerai-beraikan antara dua orang saling mencintai. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Memisahkan antara suami dengan istrinya, menimbulkan pertikaian antara kakak dan adiknya. Ya. Membunuh yang lain dengan santet dan yang lainnya, maka sihir ini hukumnya kafir, ya. Hukumnya kafir. Yang menyedihkan lebih daripada ini, yang menyedihkan adalah bagaimana mudahnya kaum muslimin terpengaruh dengan penyihir. Ini jadi masalah, ya. Di zaman sekarang ini sempat sebagian penyihir kemudian muncul di televisi, muncul di media, ya, dihormati, diagungkan, bahkan menjadi penasihat pribadi direktur ini, penasihat pribadi spiritual pejabat ini, dukun tukang sihir, dihormati, diagungkan, ditakuti. Ya. Padahal kata Allah, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak beruntung si penyihir dari manapun dia datang, ya, dari manapun dia datang. Dia tidak akan, dimanapun dia tinggal tidak akan, apapun dia lakukan tidak akan beruntung dia. Dia melakukan syirik yang sangat besar. Syirik bukan sekedar syirik untuk pribadinya. Syirik yang memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Yang saya katakan lagi, yang paling menyedihkan adalah bukan penyihirnya. Yang lebih menyedihkan daripada ini, bagaimana kaum muslimin mudah terpengaruh dengan penyihir. Sebagian penyihir misalnya buka fatwa alal hawa, yaitu langsung live. Ada yang tanya, bagaimana kalau begini? Oh begini, bikin begini. Di sebagian negara seperti itu ya. Penyihirnya muncul di televisi, orang bertanya, wahai orang pintar, wahai syekh, wahai fulan, wahai ustaz, wahai kiai, saya mengalami begini, oh bikin begini, sembelih ini, potong ini, ambil ini, jimat ini, subhanallah. Berfatwa ya. Sebagian orang gara-gara masalah sepele datang ke tukang sihir. Ya, benci kepada seorang datang ke tukang sihir. Ingin marah kepada sebagian orang datang ke tukang sihir. Mencintai seorang wanita enggak dapat datang ke tukang sihir. Suaminya ada masalah datang ke tukang sihir. Istrinya ada masalah datang ke tukang sihir. Pingin dagangan yang laku datang ke tukang sihir. Ada orang buka dagangan takut tersaingi datang ke tukang sihir. Semua tukang sihir. Ya. Dukun. Waliyahzubillah. Dan ini yang terjadi di sebagian daerah di negara termasuk di negara kita. Makanya kita harus ingatkan pada diri kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, hati-hati ya. Bahwasanya penyihir itu tidak beruntung. Kalau dia sudah tidak beruntung, ngapain kita dekat-dekat sama dia? Kita mau ketularan kekufuran, mau ketularan kesyirikan, mau tertular kesyirikannya kepada kita, mau tertular nerakanya kepada kita. Tidak boleh ada hubungan dengan tukang sihir. Kalau dalam Islam ada tukang sihir ditemukan, dia tukang sihir, dipenggal.
Dipenggal. Tidak ada dibilang tobat-tobat, penggal, tobat antara engkau dengan Allah, dipenggal. Dipenggal. Menurut tahu banyak tukang sihir ditangkap misalnya di Arab Saudi. Sekitar saya pernah baca sekitar 70 tukang sihir dipenggal di sana. Ya. Oleh karenanya alhamdulillah ya, kalau tauhid tegak maka sihir tidak merajalela, penyihir tidak punya tempat, ya. Penyihir tidak punya tempat. Tapi kalau kesyirikan di mana-mana, dakwah tauhid tidak dijalankan, orang pun berdakwah tidak bicara tauhid, bicara akhlak ya. Semuanya bagus tapi bicara tauhid. Ya. Orang bebas melakukan praktek dukun, orang bebas melakukan sihir ya. Akhirnya santet di sana sini, waliyadzubillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari dosa yang berbahaya ini ya. Jadi ini kaidah yang sederhana ya, tapi harus diingatkan bagi anak-anak kita, kerabat kita. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, bahwasanya penyihir tidak akan beruntung dari manapun dia datang. Apapun dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dimanapun dia tinggal, ya, maka dia tidak akan beruntung. Dia kafir ya, dan dia bisa menyebabkan orang lain kafir kalau datang bertemu dengannya ya. Baik, kaidah berikutnya, ini juga kaidah yang sangat agung. Kaidah ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami menciptakan kalian dari dzakarin wa untha, dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uba, dari Adam dan Hawa kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal, saling menyayangi di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui, Maha khabir ya, Maha mengetahui secara segala yang detail ya. Ini adalah di antara keistimewaan Islam ya. Yang menjadi patokan dalam Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum ya. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Di antara kalian. Baik, ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya. Ya, sudah pernah saya sampaikan tapi sampaikan lagi. Yang pertama di antaranya Islam tidak mengenal kasta. Ya. Beda seperti sebagian agama lain, begitu dia terlahir sebagai kasta ini berarti dia tinggi. Yang di bawah tidak akan bisa mencapai derajatnya kecuali pada kehidupan berikutnya. Seperti agama Hindu ada namanya kasta Brahmana, kasta Ksatria, Waisa, Sudra. Yang lahir Sudra sudah dia rendah, bahkan dalam sebagian buku mereka bahwasanya yang kasta Brahmana terlahir dari apanya dewa Brahmana, adapun misalnya dari kasta Sudra dari bagian entah kakinya entah apanya dewa. Jadi rendahan, memang proses penciptaannya pun sudah berbeda. Proses penciptanya sudah berbeda. Yang kasta tertinggi dari asal yang berbeda, kasta yang lain dari asal yang berbeda. Adapun dalam Islam tidak, semuanya sama. Karena semua berasal dari sumber yang sama. Berasal dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Ya, sebagaimana tadi Allah sebutkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia sekalian, kami menciptakan kalian dari zakar. Zakar maksudnya Adam. Wa unsa maksudnya Hawa. Ya. Nabi SAW mengatakan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. La fadla lil Arabi 'alal ajami, wa lil ajami 'alal Arabi. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang non-Arab dan tidak ada keistimewaan orang non-Arab di atas orang Arab.
Walal abyad alal aswad, tidak ada keutamaan orang berkulit putih dibandingkan orang berkulit hitam. Walal aswad alal abyad, tidak ada keutamaan orang berkulit hitam di atas orang berkulit putih illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ya. Jadi Islam tidak mengenal kasta, ya. Tidak seperti Hindu, tidak seperti Yahudi yang merasa mereka adalah bangsa yang terbaik atau yang lain hanyalah seperti hewan, ya. Kemudian Islam tidak rasis, ya. Tidak membedakan, ya, warna kulit dan suku. Tidak beda-bedakan, ya. Tidak membedakan warna kulit dan suku. Ya. Jelas. Ya. Bilal berkulit hitam, ya. Tapi Allah angkat kemuliaan seperti apa? Salman dari Persia, Al-Farisi. Laqad rafa'a al-Islamu Salman Al-Farisi. Sungguhnya Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi. Abu Lahab yang nasabnya luar biasa, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad wada'a al-kufru, ya, an-nasiba Abu Lahabin. Sementara yang nasabnya tinggi Abu Lahab jadi rendah gara-gara kekufurannya. Tidak ada bedanya warna kulit dan suku. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kaidah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Mau kulit hitam, mau kulit putih, mau suku ini, mau suku anu, enggak ada, semuanya sama. Semuanya sama. Yang paling bertakwa adalah yang paling mulia Allah, yang paling bertakwa. Oleh karenanya kita tekankan bahwasanya Islam, ya, tidak mengangkat derajat orang dari perkara berdasarkan perkara yang tidak dia mampu. Yang tidak dia mampu. Tetapi, ya, berdasarkan perkara yang dia mampu. Perkara yang dia mampu. Banyak hal yang kita tidak mampu, itu bukan menjadi barometer Islam. Contoh yang kita tidak mampu apa? Contoh warna kulit. Contoh apa? Ketampanan, paras, kecantikan. Ya, ini tidak misalnya apa? Tinggi, pendek. Ya. Ini tidak bukan hal jadi bahan penilaian. Contoh lagi misalnya suku, ya. Suku Arab, ya, atau bukan Arab, ya. Ini di luar kemampuan kita. Kita tidak punya andil dalam hal ini, tinggal terima Allah takdirkan seperti ini, ya sudah. Ini tidak kita mampu, maka Allah tidak menjadikan hal-hal ini sebagai bahan acuan dalam menilai seseorang. Tapi yang Allah jadikan acuan untuk menilai seseorang adalah yang dia mampu. Yang dia mampu. Ini. Yang dia mampu. Apa? Amal soleh. Yang dia mampu. Amal soleh. Niat yang soleh. Niat yang baik. Ya. Ini yang dia mampu. Yang dia mampu. Ya. Oleh karenanya, ini adalah kaidah yang agung yang harus kita ingat-ingat, posisi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Maka dari situ jangan kita sombong dengan suku kita, dengan darah kita. Kita darah biru lah, keturunan inilah. Jangan sombong, jangan ujub dengan paras kita, jangan ujub dengan tubuh kita, jangan tubuh dengan perawakan kita, jangan. Itu bukan jadi bahan penilaian Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, Allah tidak melihat kepada rupa kalian, paras kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati kalian, dan Allah lihat adalah amalan kalian. Adapun warna kulit, paras, tinggi, pendek, suku, ini bukan bahan barometer bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita bisa ambil faedah bahwasanya jangan merendahkan orang. Orang lain. Ya. Karena kita tidak tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Ini perlu kita perhatikan, ya. Kita saja seandainya ada alat, kemudian kita dihadirkan dua orang, kemudian ada alat barometer,
Dipasang tet ketahuan. Oh, saya lebih tinggi di sisi Allah daripada kamu. Itu pun kalau kita tahu kita lebih tinggi daripada dia di sisi Allah, tidak boleh kita hina dia. Apalagi kita tidak tahu mana yang lebih mulia di sisi Allah, saya atau dia. Kalaupun kita tahu kita lebih mulia daripada si fulan di sisi Allah, kita tidak boleh menghina dia. Bagaimana kalau kita tidak tahu? Ya, antum melihat mungkin seorang secara zahirnya mungkin dia nakal apa, tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kita diberi hidayah bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menghinakan orang ya. Bisa jadi ternyata dia sangat tulus. Bisa jadi dia sangat berbakti kepada orang tuanya ya. Bisa jadi dia punya hati yang sangat bersih, kita nggak tahu ya. Bisa jadi majikan, masya Allah, ternyata pembantunya lebih mulia di sisi Allah daripada dia. Ya, betapa banyak majikan yang marah-marah sama pembantunya sabar, dia kerja tulus untuk anaknya, pahalanya besar. Pahalanya besar, kita nggak tahu ya. Ya. Oleh karenanya, sudahlah kita, mungkin zahirnya kita lebih baik pada dia, tapi kita nggak tahu hakikatnya. Karena kalau kita ingin menilai orang, bukan cuma kita nilai yang zahir saja. Kita nilai juga batinnya, sementara batinnya tersembunyi, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak tahu siapa yang lebih mulia, kita atau dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan merendahkan orang lain. Kita kalau menilai aja, maksudnya zahir kamu tidak boleh begini, kita tegur tuh. Adapun kalau kita mau totalan saya atau dia lebih baik di sisi Allah, kita nggak tahu. Kalau saudara kita melakukan kesalahan, kita tegur kesalahannya. Ya. Karena belum tentu kita lebih baik daripada dia. Belum tentu kita lebih baik daripada dia. Makanya ketika sebelum ayat ini Allah mengatakan pada ayat sebelumnya, ya ayuhan nasu la yaskhar qaumin min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhun. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok-olok sebagian yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Itu benar. Biasanya orang yang mengolok itu sombong, angkuh, ujub. Yang diolok-olok biasanya rendah, ya makanya dia tawadhu, ya. Maka karena ada kesombongan pada yang mengolok-olok, maka bisa dipastikan yang diolok-olok lebih baik daripada yang perolok-olok. Makanya karena kita tidak bisa menilai amalan hati seorang, maka sudahlah, kita tidak perlu merendahkan orang lain. Tugas kita hanya menyampaikan, kalau dia salah kita tegur. Adapun bagaimana kita dengan dia mana lebih mulia, kita tidak tahu. Bahkan meskipun orang itu bermaksiat, bahkan meskipun orang terjerumus dalam bid'ah, belum tentu, kita nggak tahu. Tugas kita menegur, ini nggak benar, ini maksiat, ini bid'ah, ya ini tidak boleh dikerjakan. Adapun total kita dengan dia mana lebih baik di sisi Allah, wallahu alam, nggak ada yang tahu. Allah punya kaidah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia Allah, yang paling bertakwa. Ini peringatan juga pada orang yang kaya-kaya, yang punya duit banyak, yang punya mobil mewah. Bisa jadi kamu di hadapan manusia yang punya jabatan tinggi, yang punya pangkat jenderal, bisa jadi kamu sangat mulia, ditakuti oleh seluruh manusia mungkin di kampungmu, di rumahmu. Saya bisa jadi orang yang takut kepadamu, yang mungkin kau bentak-bentak jauh lebih tinggi di sisi Allah daripada kamu. Ya. Yang kau perintah-perintahkan, yang kau hina-hina, mungkin bisa lebih tinggi di sisi Allah daripada kamu. Ya. Karena barometer Allah adalah takwa. Barometer adalah takwa. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Oleh karenanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi bersabar dengan orang-orang miskin. Di antara yang surat Al-Kahfi ayat 28 kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jadi ayat ini turun kenapa? Orang-orang kafir datang kepada Nabi. Mereka mengatakan, ya Muhammad, tinggalkan orang-orang miskin itu. Kalau kau ingin kami masuk Islam, tinggalkan orang miskin itu. Kami tidak bisa bareng-bareng sama orang miskin. Kami punya strata tinggi, level tinggi. Ya. Tinggalkan mereka. Ya. Gabung sama kami akan masuk Islam. Ya. Maka Allah ingatkan Nabi SAW. Ini ide bagus dari orang kafir. Ide menarik kan. Kalau orang-orang pembesar-pembesar masuk Islam, insya Allah yang lain mudah. Kalau orang besar masuk Islam, Quraisy sudah dipegang tangan Nabi, maka kabilah yang lain akan nurut, akan manut kepada. Maka ini ide bagus sebenarnya. Tapi Allah ingatkan Nabi, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajh. Sabarkanlah dirimu bersama orang miskin yang mereka berdoa kepada Rabb mereka, berzikir kepada Rabb mereka di pagi hari dan petang hari. Yuriduna wajha, dan mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kau lompat pandanganmu dari mereka ya untuk melihat yang lain yang kaya-kaya, jangan. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kau mengharapkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, jangan kau
taat kepada orang-orang kafir yang telah kami lalaikan hatinya an dzikrina, sehingga dia tidak mengingat kami, wattabahawahu, dan dia hanya ikut hawa nafsunya, wa kana amruhu furata, dan perkaranya kacau, amburadul, tidak teratur. Jangan ikuti dia. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Jangan kau usir orang-orang miskin yang mereka berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan petang hari, mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Ya, bukan urusanmu hisab mereka di sisi Allah, dan bukan urusan mereka hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatatrudahum, lantas kau mengusir mereka, fatakuna minadh dhalimin, maka kau termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Jadi Islam, ya, orang mau miskin tapi kalau dia bertakwa, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia meskipun dia miskin, meskipun dia mungkin membantu, meskipun dia mungkin pekerja keras, meskipun dia mungkin pekerjaan yang mungkin kita tidak mau melakukannya, ya. Tapi kalau dia bertakwa, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah kita, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan kita bicara jujur, ya. Kita ini manusiawi, kita menilai orang dari apa? Dari jabatannya, dari hartanya. Jarang kita menilai orang dengan keimanan, jarang. Ya. Tapi Allah punya barometer yang lain. Kita manusia punya barometer dari yang zahir yang kita lihat. Kita menghormati orang, ya. Kenapa? Karena pejabat. Menghormati orang kenapa? Karena uang banyak, mobilnya mewah, ya. Rumahnya besar, ya, kita hormati. Oh, dia direktur, baru kita hormati. Kalau ini kita berpaling, kita cuekin, tidak kita hargai, ya. Padahal barometer penilaian di sisi Allah bukan itu. Makanya kata dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba ash'ad akbar madfu'un bil abwab. Law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Betapa banyak seorang yang rambutnya semerawut, ya, kemudian penuh dengan debu, itu orang miskin. Madfu'un bil abwab, kalau dia ketuk pintu tidak dibukakan pintu. Orang tidak mau menerima dia sebagai tamu. Orang miskin. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan permohonannya. Kenapa? Karena dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaidah berikutnya, kaidah singkat, kaidah yang ke-13, ya. Kaidah yang ke-13 dalam surat An-Nisa ayat 11. Surat An-Nisa ayat 11. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Sungguhnya orang ayah kalian atau anak-anak kalian tidak tahu mana di antara mereka yang lebih bermanfaat bagi kalian. Ayat ini kaitannya dengan masalah ilmu waris, ya, pembagian warisan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11, saya bacakan lengkapnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian dalam pembagian warisan lidzakari mithlu hadzal unthayain, bahwasanya lelaki mendapatkan dua bagian daripada anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau ternyata anak-anak yang ditinggalkan hanyalah anak-anak wanita dan lebih daripada dua orang, maka mereka mendapatkan 2/3 harta yang ditinggal oleh mayat, oleh yang meninggal. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau ternyata satu orang saja yang punya anak cuma satu orang perempuan, maka dia mendapatkan 1/2 harta. Wali abawai likulli wahidin minhum as-sudus. Untuk kedua orang tua, ayah dan ibu mendapatkan 1/6 mimma taraka in kana lahu walad. Kalau ternyata yang meninggal punya anak, maka orang tuanya mendapatkan 1/6. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau ternyata dia meninggal, si mayat meninggal tidak punya anak dan kedua orang tuanya masih hidup, maka ibunya mendapat 1/3. Tadi 1/6 kalau punya anak, kalau enggak punya anak dapat 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ternyata dia punya saudara-saudara, ya, bukan saudara kandung, tapi dia punya saudara atau sebapak atau seibu atau saudara kandung, meskipun anaknya enggak ada, maka ibunya mendapat 1/6. Ini masalah warisan, ya. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dijalankan wasiatnya dan setelah dibayar utang. Setelah itu baru Allah berkata, kaidah yang kita bahas ini, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua kalian atau anak-anak kalian tidak tahu mana di antara mereka yang lebih bermanfaat bagi kalian. Faridatan minallah, ini adalah kewajiban dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijak, ya. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah kalau mereka ingin bagi warisan terserah mereka.
Kasih bagi warisan, yang ini banyak, yang ini sedikit, yang ini enggak usah, yang ini dikasih. Sebagian mereka mengatakan, oh jasa orang tua saya lebih besar, oh jasa anak saya lebih besar, oh ini lebih besar, oh ini enggak usah dikasih, yang perempuan dicampakkan. Maka Allah turunkan peraturan hukum waris. Langsung, bukan cuma dari sunnah Nabi SAW. Bahkan langsung dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini perkara yang rawan berkaitan dengan harta. Dan betapa banyak terjadi pertikaian, permusuhan, kakak beradik, kerabat, gara-gara masalah warisan. Maka saking gentingnya masalah ini, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan aturannya langsung. Dengan hitungan-hitungan matematika yang Allah jelaskan secara detail. Ya, secara detail. Kenapa? Karena ini masalah yang rawan. Ya, masalah rawan. Setelah Allah jelaskan ini dapat sekian, bagaimana kalau ada anaknya, bagaimana kalau nggak ada anaknya, bagaimana kalau punya saudara, bagaimana kalau tidak, bagaimana kalau anak perempuan cuma 2 orang atau lebih, bagaimana kalau anaknya cuma 1 orang perempuan, dan belum cara-cara pembagian yang lain, Allah sebut di akhir, kenapa Allah bagi seperti itu, kata Allah, aba'ukum wa abna'ukum, orang tua kalian, ayah, ibu, kakek, nenek, wa abna'ukum, anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa, kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Di dunia maupun di akhirat, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Faridatan min Allah, ini kewajiban dari Allah. Ya, seorang mungkin sayang sama anaknya, dia kasih. Dia nggak tahu ternyata anak yang satunya yang tidak dia kasih ternyata banyak mendoakan dia. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ternyata anak yang tidak dikasih ini orang soleh. Ternyata dia bisa mengolah hartanya sebagaimana yang baik ya. Oleh karenanya ada makanya yang lebih selamat kita ikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan, Allah Maha Bijak, Allah tahu bagaimana sifat-sifat para hambanya, maka Allah tentukan jumlahnya sekian-sekian, kita tinggal ikuti. Yang ingin saya sampaikan di sini, firman Allah kaidah aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah kalian, anak kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat. Maksudnya apa? Maksudnya terimalah apa yang Allah takdirkan kepada kalian. Kalau ternyata kalian punya anak laki-laki saja, ya jalani. Kalau anak kalian punya anak perempuan saja, maka rawat dengan baik. Kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Ya. Sebagian orang terkadang kecewa punya anak perempuan semua. Dia tidak tahu kalau dia punya laki-laki mungkin bikin kepalanya pusing. Mungkin anaknya laki nakal, mungkin anaknya kerjanya main game, kerjanya ke diskotik, kerjanya macam-macam. Ya. Dia nggak tahu. Dia mungkin punya anak laki-laki, dia berangkat kapan saya punya anak perempuan. Allah tidak kasih anak perempuan. Dia tidak tahu kalau dia punya anak perempuan mungkin repot, mungkin nakal, mungkin macam-macam. Ya. Terkadang bahkan ulama mengatakan terkadang anaknya ternyata cacat. Ya. Cacat anak. Sebagian kawan-kawan seperti itu ya. Saya ngelihat saja, saya ngelihat sebagian kawan-kawan yang punya anak yang cacat. Saya bayangkan kalau saya di kondisi mereka, belum tentu saya bisa menjalani. Tapi Allah tahu mereka kuat. Ya, saya lihat bagaimana mereka sayang kepada anak-anak yang cacat tersebut, bagaimana perhatian. Itu betapa banyak pahala dia dapatkan tiap hari dengan mengurusi anak cacat tersebut. Anaknya sendiri dia urus, dia cacat, kemudian dia bawa ke rumah sakit, dia suapin, tidak ngomel-ngomel, anaknya nangis ini, subhanallah. Dia tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Bisa jadi anak cacat tersebut ternyata manfaatnya lebih besar bagi engkau. Di dunia pun di akhirat, selama di dunia kau selalu tunduk kepada Allah, kau tidak sombong, kau tidak angkuh. Bagaimana sebagian orang punya anak yang ganteng, dia bangga-banggakan, dia pamer-pamerkan, timbul kebanggaan, timbul kesombongan. Bagaimana kalau anaknya cantik jadi bahan perhatian para laki-laki, kemudian mungkin nakal, keluar jadi anak jalanan. Mungkin anaknya ganteng, mungkin wah nggak tahu jadi apa. Ya. Kita nggak tahu mana yang bermanfaat bagi kita. Maka terimalah takdir Allah. Maksud ayat ini seperti itu. Terimalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kau tidak tahu yang bermanfaat bagi kalian. Ya, bagi kalian. Punya anak perempuan, ya sedih memang kita pengen punya laki-laki. Bukankah laki-laki yang mewariskan nasab kita? Kalau anak perempuan diambil orang sudah nasabnya selesai, anaknya ikut nasab bapaknya, bukan lagi nasab kita. Ya, tapi kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu mana yang baik bagi kita. Ya. Ada sebagian orang punya anak banyak. Dia sama anak perempuannya, ya mungkin kurang perhatian. Begitu anak laki-lakinya semua menikah, anak perempuannya di rumah ngurusin dia sudah tua, jadi ngobrol sama dia anak perempuannya, yang ngurusin dia anak perempuannya, anak laki-lakinya semua sibuk dengan apa? Dengan istri dan keluarganya. Makanya apapun yang Allah takdirkan, ya husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang zahirnya kelihatannya buruk, tapi di balik itu pasti ada hikmah. Makanya aneh kalau ada seorang kemudian marah-marah sama istrinya, kamu kok anaknya perempuan terus sudah punya anak 5 semuanya perempuan. Punya anak ke-6 perempuan lagi, tambah jengkel sama istrinya. Ya, itu bukan, ini pemberian Allah. Allah kasih hadiah. Yahabu lima yasha'u inathan, anugerah. Wa yahabu lima yasha'u dzukur.
Aw yuzawwijuhum dzukran wa inatha wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Ada yang Allah jadikan anaknya laki-laki semua, ada yang Allah jadikan anaknya cuma perempuan semua, ada yang anaknya laki-laki semua, ada yang laki-laki dan perempuan, dan ada yang mandul. Yang mandul juga dia enggak tahu mana yang terbaik baginya ya. Makanya terima pemberian Allah Subhanahu wa taala, masing-masing punya ibadah tersendiri. Yang punya anak laki-laki ada ibadah yang harus dia kerjakan, yang punya anak perempuan dia ada ibadah yang harus dia kerjakan, yang mandul ada ibadah yang harus dia kerjakan ya. Masing-masing berusaha mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu alam bisawab. Ini mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini 4 kaidah. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain insyaallah. Demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan kaidah-kaidah Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah memberikan kita jalan keluar atas segala kesulitan yang kita hadapi ya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.